Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Yuk, ajak temanmu, pacarmu, saudaramu, dan keluargamu untuk subscribe ke channel ini. Karena kami sudah mengumpulkan video-video misteri, aneh, unik, menakjubkan yang sudah kami kumpulkan dari seluruh dunia. Juga sudah kami buatkan narasi serta cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Kamu pernah mendengar kisah kontroversial seorang pria bernama Billy Edward Albert Mayer, atau lebih dikenal dengan nama Billy Mayer, yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang perantara antara alien dan manusia? Billy Mayer adalah seorang warga sipil bertangan satu asal Switzerland yang lahir pada tanggal 3 Februari 1937 di desa Bühleck, Jerman. Dia mengaku memiliki pengalaman yang tidak biasa yang sulit diterima akal manusia, yaitu tentang persahabatannya dengan alien. Billy bahkan memiliki puluhan bukti untuk mendukung klaimnya. Kisah kontak dengan aliennya dimulai tahun 1942 ketika dia berumur 5 tahun. Menurut Billy, alien pertama yang menjalin kontak dengannya adalah alien tua yang bernama Sfat. Ketika dia dan ayahnya sedang berada di belakang rumah mereka, dia melihat kilatan perak yang melesat ke arah menara gereja. Billy kecil bertanya kepada ayahnya tentang penampakan itu, tapi ayahnya menjawab, mungkin itu senjata rahasia terbaru milik Hitler. Sejak saat itu, Billy mengaku sering mendengar suara-suara aneh yang berbisik di kepalanya. Hingga pada suatu hari, suara aneh itu meminta Billy untuk pergi ke tempat yang disebut Langenzingen di Horagenwald. Sesampainya di sana, tak lama kemudian sebuah pesawat berwarna perak berbentuk buah pir turun dan mendarat. Lalu seorang lelaki yang sangat tua keluar dan berbicara kepada Billy dengan ramah. Orang itu menjelaskan bahwa dia bernama Sfat dan dia datang dari sebuah planet asing yang disebut Pleiades. Sejak saat itu, banyak kontak yang terjadi dengan Sfat dan berakhir pada tahun 1953. Kisah Billy tidak hanya sampai di situ. Hubungannya dengan alien berlanjut dengan makhluk yang mengaku bernama Asket yang berasal dari alam semesta yang disebut Dal hingga tahun 1964 dan tidak ada lagi kontak hingga tahun 1975. 11 tahun kemudian, pada tanggal 28 Januari 1975, kontak kembali terjadi dengan alien wanita bernama Semjase yang mengaku sebagai cicit dari Sfat, yaitu alien pertama yang melakukan kontak dengan Billy. Menurut Billy, gadis alien yang bernama Semjase ini berasal dari Era, yaitu sebuah planet di sistem planet Pleiades. Kontak yang terjadi antara Billy dan Semjase berlangsung hingga tahun 1980-an. Selama periode ini, Billy banyak mendokumentasikan penampakan UFO yang telah melakukan kontak dengannya dengan jumlah puluhan foto dan video dokumentasi. Dan ini beberapa penampakan yang telah didokumentasikan.
Tentu, kisah Billy tidak serta-merta diterima oleh banyak orang. Banyak yang beranggapan jika Billy hanya mengarang-ngarang cerita dengan alasan dokumentasi dalam bentuk foto bisa saja dimanipulasi. Memperkuat kisahnya, seorang perwakilan media resmi Amerika yang bernama Michael Horn yang telah melakukan penelitian terhadap foto dan video Billy mengatakan melalui media fakta bahwa foto-foto Billy diambil jauh sebelum komputer memiliki kemampuan efek digital. This film was taken by Billy Meyer in 1976, long before computers and digital effects. Berita tentang pertemuan Billy dengan alien Pleiades semakin menarik perhatian dunia, sehingga banyak ilmuwan dan peneliti yang tertarik untuk mempelajari dan meneliti bukti-bukti yang diklaim Billy sebagai dokumentasi asli. Sound of the craft. Pada tahun 1978, seorang investigator asal Amerika melakukan perjalanan ke Jerman dengan tujuan meneliti bukti dan data untuk dianalisis di Amerika. Dan pada tahun 1979, tim peneliti dari Amerika mengundang sejumlah ilmuwan, peneliti dan kru dari Nippon Television Jepang untuk mendalami kasus Billy. Amazing pictures. And may I ask you your background? Could you tell us about your background? I mean, your profession, what you're doing? Dan ini beberapa hasil penelitian mereka. A third part from here to the mountain. Yes. The ship was moving from the left side to the right side. And right side, left side, right side. Always on that way. Yes. And then at later time, before it left by sunset, it moves behind there the tree. And you have seen the picture, and there I got 3 pictures by my photo camera. Ini merupakan video rekaman asli dari pertemuan pertama Billy dengan UFO. See it there, where it's hanging over them, the ship. And that tree was eliminated later by Semyasi too. And that picture I got, I think, February or March 1975 in the evening time, about 5:30. It was snowing, raining, and dusty. And in the front, between the tree and my film camera, there was some people working, a farmer, an old man, and a child. You know, at that time, when the ship was flying directly over the tree. Oh, wait. You see there behind is the farmer building. Yes. And here is the film several times covered. Yes. Dan pertemuan kedua yang diambil pada bulan Juni 1975. And here the ship is jumping away. There the film isn't cut on that place when the ship jumps away. It's nearly the speed of light and you can't see anything. It is here and it goes. Awalnya banyak yang beranggapan jika video kedua ini dapat dipastikan palsu karena terlihat objek itu hilang begitu saja, yang artinya mungkin video ini telah dipotong. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh kru Nippon Television, kita dapat mendengar di latar belakang bahwa terdengar Billy mengatakan jika objek itu melakukan perpindahan dalam sekejap yang digambarkan sebagai kecepatan cahaya. On that place, when the ship jumps away, it's nearly the speed of light and you can't see anything. It is here and it goes. There is some dirt in it too.
Yang perlu diingat, jika video ini diambil menggunakan kamera 8mm pada tahun 1975 yang berbasis pita film, sehingga rasanya sulit untuk dimanipulasi. Dan ini merupakan video pertemuan Billy di bulan yang sama, yang membuktikan secara langsung di depan kamera. That was at the same month, 1975, summer, June or July. ヨーロッパいっぺん。いっぺんやってください。これはそうか。だからこれまで広げるよね。それでわかりました。わかった？まだプロアピ入れてるからね。I think today I was walking too high up. Dan video yang menunjukkan objek UFO itu berpindah dengan kecepatan cahaya. You see, if she jumps, there is always like a flash coming on. And sometimes I got a small electric shock. Oh, you got. Each time when she was jumping. You got this Why I electric don't shock. know. Dan video yang menunjukkan 3 objek yang melayang di udara direkam pada tanggal 29 Maret 1976 or 29th of March. Beberapa saat kemudian, 2 objek lainnya menghilang dengan kecepatan cahaya. Selanjutnya video yang diambil di bulan yang sama, terlihat objek yang melayang di atas perbukitan. You know, the wind tear up. And that wind is tear up the whole year so strong. Di rekaman lainnya, menunjukkan objek yang melayang di tempat dalam waktu yang lama. Dan ini video yang direkam pada tahun 1976 saat dilakukan penyelidikan di lokasi pertemuan objek tak dikenal itu. You see there 2 landing tracks from 2 Lyrian ships. Terlihat beberapa jejak hitam seperti terbakar berukuran sekitar 3 meter yang menurut Billy merupakan jejak bekas pendaratan UFO setelah melakukan kontak dengannya. Start again because they have under the ship some balloon of gas, and that will be explosion if they start, and then it burns everything if it is burnable. Rekaman-rekaman ini akhirnya dibawa ke Jepang untuk dianalisis. Hingga 10 bulan kemudian, rekaman ini dirilis secara khusus dengan durasi 1 jam kepada lebih dari 30 juta penonton. Dan ini hasilnya. For convenience sake, lines will be drawn where the ship stops and where it begins moving, affording the observation of any unusual wobbling or swaying. It is obvious that the beam ship stops abruptly. Setelah dilakukan penelitian frame demi frame, video analisis tersebut menyatakan bahwa tidak ada unsur penipuan terhadap video ini. Maaf jika suara video aslinya kami kecilkan karena terkendala masalah copyright. Dan di rekaman selanjutnya, saat penampakan di atas perbukitan, analisa yang didapat pun menyatakan jika video ini asli.
Di video yang ini, pihak peneliti Jepang melakukan analisis perbandingan antara mobil yang lewat di bawah layar dengan objek yang terlihat in order to determine the size relationship of the beam ship to the car. Akhirnya, kisah nyata yang terjadi di Swiss ini jauh melampaui pengetahuan umum atau pemahaman kita tentang UFO. Bukti-bukti yang diambil oleh Billy Meier telah membuat kita tercengang dan begitu jelas. Not to bring war to Earth or to bring peace to the human here on Earth. Bahkan rekamannya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, sehingga menyebabkan banyak orang yang tidak percaya jika kasus ini nyata. Meskipun bukti yang disajikan dalam video investigasi ini telah didukung oleh fakta-fakta dari banyak bidang studi ilmiah, namun setiap orang memiliki keyakinan sendiri untuk percaya ataupun tidak mengenai UFO secara umum, dan khususnya dalam kasus Billy Meier ini. YouTuber, kisah pertemuan Billy Meier ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan pengalaman yang dia ceritakan. Sayangnya, kami tidak bisa membuat seluruh dokumentasinya di video ini, karena total keseluruhan dokumentasi Billy Meier, termasuk foto dan video, berjumlah lebih dari 500 halaman dan 9 jam video. Tapi teman-teman dapat mengunjungi langsung website resminya yang berbahasa Jerman. Linknya sudah kami letakkan di kolom deskripsi. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, misteri, serta mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami bagikan untukmu. Sudah kami buatkan narasi juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu horormu. Namun untuk saat ini, kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata yang salah, dan saya Robby undur diri. Salam anomali.